Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sabtu Ceria. Apa kabar? Pasti luar biasa. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami kembali akan belajar firman-Mu. Tuhan akan menolong kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Tetapi Lausa akan membacakan ayat yang ke-7 saja karena ini akan menjadi ayat hafalan kita. Kejadian 11 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Judul cerita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keperbedaan dalam satu kesatuan. Keperbedaan dalam satu kesatuan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita manusia diciptakan Tuhan memiliki ciri khas, ciri yang unik satu sama lain. Tidak ada manusia di dunia ini atau tidak ada seorang pun di dunia ini diciptakan sama. Sekalipun kembar tetapi tidak sama. Contohnya dalam Alkitab, Yakub dan Esau itu lahir kembar. Esau warna kulitnya kemerahan, kalau Yakub warna kulitnya putih, ya, memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Ya, sekalipun kembar memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Karena setiap orang itu memiliki ciri khusus, ya, atau yang disebut identitas khusus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekalipun berbeda tetapi kita tetap sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 tadi, sesuai dengan bacaan kita, dikisahkan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tambah hari tambah jahat, sehingga membuat Tuhan marah. Dan Tuhan membinasakan manusia ini dengan air bah, yaitu di zaman Nuh. Tetapi Nuh seorang yang taat kepada Tuhan, yang seorang yang hidup saleh, seorang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan selamatkan dengan disuruh membuat bahtera. Nuh bersama anaknya Sem, Ham, Yafet dan juga istri dan istri anak-anaknya diselamatkan. Nah, Nuh setelah air bah itu, Nuh dan anak-anaknya beranak cucu, bertambah banyak. Mereka satu bahasa, satu tempat mereka tinggal di Sinear. Pada suatu hari mereka berkumpul dan berembuk atau mengadakan rapat. Mereka berkata satu sama lain, marilah kita mendirikan kota yang sangat tinggi, menjulang tinggi sampai ke langit. Kita buat batu bata, kita susun dan kita buat sebuah kota yang sampai ke langit. Rencana itu mungkin bagi manusia bagus, tetapi apa di pemandangan Tuhan? Tuhan melihat ke bawah bahwa ketika manusia satu bahasa itu dan mereka ingin mendirikan sebuah menara, mereka menjadi sombong karena ingin menyamai Tuhan. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan karena mereka merasa dirinya mampu. Nah, akhirnya Tuhan turun dan mengacau balaukan sehingga menara itu terhambur dan
orang-orang yang satu bahasa itu tidak mengerti lagi satu sama lain. Mereka memiliki bahasa-bahasa yang berbeda dan mereka berserakan ke seluruh dunia. Nah, menara itu disebut menara Babel. Sehingga terdiri dari berserak-serakan ke seluruh dunia dan terdiri dari berbagai-bagai bahasa dan berbagai-bagai bangsa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, termasuk Indonesia adalah satu bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Tapi kita bersyukur kita lahir dan ada di bangsa Indonesia ini. Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat subur, bangsa yang sangat luas, terdiri dari pulau-pulau. Ada pulau-pulau besar seperti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Papua, ada pulau-pulau kecil seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ada Pulau Bali, ada Pulau Flores, dan pulau-pulau yang lain. Nah, Indonesia juga terdiri dari banyak suku. Ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, suku Mori, suku Bugis, suku Kaili, ya, suku Ambon, dan banyak suku lain. Nah, banyak budaya-budaya, ya, banyak juga terdiri dari orang-orang yang berbeda warna kulit. Ada yang kulit sawo matang, kulit kuning langsat, ada yang hitam. Tetapi sekalipun Indonesia terdiri dari berbagai-bagai budaya, terdiri dari pulau-pulau, terdiri dari berbagai-bagai agama, tetapi tetap satu kesatuan. Maka Indonesia memiliki lambang negara yaitu burung Garuda. Di kaki burung Garuda itu mencengkram pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tetapi satu kesatuan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, negara Indonesia terdiri dari berbagai hal, tetapi semua dibungkus dalam satu kesatuan. Sekalipun kita berbeda suku, sekalipun kita berbeda agama, sekalipun kita berbeda budaya, tetapi semua harus saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu sama lain. Apalagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang dikhususkan Tuhan menjadi garam dan terang dunia, kita harus mengasihi semua orang tanpa memandang suku, bahasa, agama, budaya. Karena kita di mata Tuhan adalah sama-sama diciptakan gambar Allah, sama-sama orang berdosa, tapi sama-sama menerima anugerah Tuhan yang luar biasa, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, orang-orang yang menerima keselamatan itulah dikhususkan Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk bisa mengasihi semua orang. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab dikatakan Tuhan memilih mengkhususkan umat pilihan Allah yang disebut bangsa Israel. Bangsa Israel adalah keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Nah, 12 anak laki-laki itulah yang disebut 12 suku Israel. Ada suku Ruben, ada suku Simeon, ada suku Lewi, ada suku Yehuda, ada suku Dan, ada suku Naphtali, ada suku Aser, ada suku Isakar, ada suku Sibulon, ada suku Yusuf, dan ada suku Benyamin. Nah, mereka ini bangsa pilihan Allah. Mereka satu bahasa, satu bangsa. Mereka dikasihi Tuhan.
Tapi Tuhan tidak hanya menciptakan bangsa Israel, tapi Tuhan juga menciptakan banyak bangsa di seluruh dunia ini. Tuhan mengasihi seluruh bangsa di dunia ini. Sekalipun di dunia ini terdiri dari banyak bangsa yang berbeda, tetapi bukan berarti saling memusuhi, melainkan harus saling mengasihi satu sama lain. Karena sekalipun kita berbeda, tetapi kita tetap satu kesatuan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, marilah kita hidup saling mengasihi. Ada satu cerita di sebuah sekolah terdiri dari berbagai anak-anak yang berbeda suku. Ada Dian berasal dari Batak, ada Tono berasal dari Manado, ada Jenny berasal dari suku Tionghoa, ada Angel berasal dari suku Manado, ya. Ada Rani yang berasal dari suku Ambon, ya. Ada Lia yang berasal dari suku Papua, ya. Mereka dalam satu sekolah berbeda suku, berbeda warna kulit, ya. Kalau orang Tionghoa pasti putih, orang Manado putih, ya, orang Ambon hitam, ya, orang Papua hitam, orang Jawa sawo matang. Tetapi mereka hidup rukun, saling menghargai satu sama lain. Karena mereka sadar bahwa sekalipun mereka berbeda, tetapi mereka satu kesatuan. Mereka sadar mereka lahir di Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Mereka harus saling menjaga, menghargai, menghormati. Ya, jadi adik-adik, ketika adik-adik ada di sekolah, berbeda suku, bertemu dengan orang Bugis, harus mengasihi, bertemu dengan orang Toraja, harus mengasihi, ya. Kalau berteman tidak boleh pilih-pilih, oh saya hanya mau berteman oleh orang-orang yang bersuku Tionghoa saja, atau saya hanya berteman dengan orang-orang satu suku Toraja saja, saya berteman dengan orang yang satu suku Jawa saja, tidak boleh. Tetapi kita harus berteman kepada siapa saja, karena sekalipun kita berbeda, di dalam Tuhan kita tetap satu, yaitu umat ciptaan Tuhan. Kita satu, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita satu, semua dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan seperti orang-orang di siniar tadi, karena satu bahasa menjadi sombong. Dia tidak mengenal orang lain, bahkan mencoba melawan Tuhan. Tetapi kita menjadi orang yang berbeda, tetapi orang yang mengasihi satu dengan yang lain. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, tidak mencela, menghina orang lain karena berbeda dengan kita. Ya, tidak memusuhi orang lain karena berbeda dengan kita, tapi kita mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami hidup saling mengasihi, sekalipun kami berbeda, tetapi kami menjadi ciptaan Tuhan yang berharga. Kami menjadi ciptaan Tuhan yang mulia. Berkati hidup kami, berkati sekolah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.